Saya bersyukur Pak Kepala Sekolah dan kita semuanya bisa membuat acara sore hari ini dengan aktivitas saya harian orasi kebangsaan. Kenapa saya minta di Bantul, Pak? Di Yogyakarta hari ini yang dikenal itu dua. Dulu kita dikenal dengan Yogyakarta Kota Pendidikan, Yogyakarta berhati nyaman. Sekarang secara nasional yang dilihat itu dua. Satu kelitih, dua kasus intoleransi. Bahkan Bantul itu dinobatkan sebagai kabupaten intoleran. Bantul. Yang ketika mendengar berita ini saya langsung sedih, ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah itu. Istri. Mosoknya dodone selamat lah ya. Saya bersedih Pak Slamet, kenapa kok bisa? Kota pendidikan yang seharusnya mengajarkan segala kebaikan yang ada di dalamnya, kalimat berarti nyaman ini dikoyak dengan perilaku pelajar-pelajar yang tidak bertanggung jawab. Beberapa tersangka umpamanya ditanya sama teman-teman polisi, kebetulan saya kemarin ada acara sama Pak Wakapolda. Kadang-kadang alasannya apa? Kenapa kok kamu bacok orang? Motifnya itu bukan ekonomi, artinya bukan merampok, bukan pengen menguasai sepeda motornya, bukan pengen mendapatkan apa, tidak. Ternyata apa? Hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Dan lebih gilanya lagi apa? Ketika seseorang itu berani bacok orang, itu grade-nya naik di kalangan mereka. Jadi kelasnya ini naik ketika dia bacok orang, sehingga semakin banyak yang dibacok, ini akan semakin menaikkan apa ya, pride-nya. Ini kan gila, yang seharusnya tidak dilakukan oleh pelajar. Dia mendapatkan kepuasan dengan menyakiti orang. Padahal kalau ada adik mau tahu siapa itu orang Islam, disebutkan begini. Dan tersangkanya ada yang Islam, ada yang non Islam, semuanya. Kita tidak melihat agama. Tetapi yang perlu Anda tahu adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan al muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudaranya orang Islam. Kalau konteksnya kemudian toleransi, semua orang yang hidup di muka bumi ini adalah saudara kita. Maka kemudian kita mengenal istilah tidak hanya ukhuwah Islamiyah, tapi juga ikhwah watoniyah. Al-muslim, akhul muslim. Kamu saudara saya saudara kamu. Saya lebih senang menggunakan diksi sahabat. Sahabat itu bukan orang yang menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Sekarang modelnya kayak gitu. Makanya saya sering tanya tuh, hewan memakan tumbuhan namanya apa, Dek? Fadil, matamu Fadil. Iki heng uteke heng. Mau ngomong pletet saiki Fadil. Wis rupamu rasa piro. Rupane rasa piro? Larane ra kira-kira. Larane ra kira-kira. Tapi biasanya cah rupane elek ini sok bojone ayu biasanya. Ya amin le amin sok bojomu ayu. Nih ya kuwi rondo anak 15. Canda viral. Nah, apa karakter muslim itu? La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Yang namanya orang Islam itu dia tidak boleh berbuat dolim, tidak boleh berbuat aniaya sesama saudaranya. Kita nggak boleh berbuat dolim, tidak boleh berbuat aniaya. Nggak ada kata seorang muslim itu pengen menyakiti saudaranya, apalagi bacok. Apalagi bacok. Kemudian apa? Mangkana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa seseorang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Makanya kalau orang tanya begini, kok Gus Miftah itu semakin lama semakin kaya? Oh iya, karena mungkin manfaat saya banyak.
Loh, kok kamu bilang mosok? Loh, wis rupamu kaya kotak infak. Cah kene suwe-suwe cangkeme bosok. Nanti kandhane manfaat malah mosok iki lho. Kelas 10, Gus, kelas 10. Kelas 10. Oh, kelas 10. Pantesan. Dikandani ngeyel mosok cuaks. Coba. Saya orang yang berani bertaruh dengan hidup saya, bahwa hidup saya ini untuk kemaslahatan. Hidup saya ini untuk kemanusiaan. Maka sejak saya miskin, saya punya prinsip. Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Barang siapa menyelesaikan urusan dan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menyelesaikan urusannya. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Sehingga mohon maaf, perilaku sekecil apapun ketika sifatnya zalim itu tidak diperkenankan dalam agama. Saya punya contoh yang ada ini, bisa contoh. Dulu di Giriloyo itu ada wali namanya Mbah Marzuki. Mbah Marzuki ini walinya Jogja, tempatnya di atas, makamnya di sana. Adik-adik coba ziarah ke sana. Ini Mbah Marzuki ini keren. Satu ketika Mas Alid, Mbah Marzuki itu tangannya digigit nyamuk. Lumrahnya orang digigit nyamuk itu dikeplak. Maka coba kamu yang jomblo, nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Iya. Cuaks. Ini dikeplak. Lumrahnya. Ternyata sama Mbah Yai Marzuki, nyamuknya hanya dilihat saja, tanpa dikeplak, dilihat saja. Begitu nyamuknya kenyang, merah, dikeplak, tapi yang dikeplak bukan nyamuknya, sampingnya. Yang terjadi apa? Nyamuknya terbang. Si Mbah Yai ditanya sama tamu-tamunya, Mbah Yai, kenapa yang dikeplak bukan nyamuknya, tapi sampingnya? Kok membiarkan nyamuknya pergi? Jawaban Mbah Yai apa? Kalau yang saya pukul nyamuknya, berarti niat saya donor darah mubatin. Coba, wali itu digigit nyamuk saja niatnya donor darah. Coba kita keplak pakai sandal, puwok gitu. Juga ada contoh yang menarik dari Mbah Daldiri Lempuyangan. Ini kiai yang merupakan kepanjangan dari Gusmi untuk melaksanakan mantap Purbojati Dzikrul Ghafil. Ada maling masuk, Mbah Daldiri tidur di ruang tamu, tidur ayam lah, setengah tidur setengah enggak. Lah bocah kowe cetok, setengah waras setengah edan. Mosok tak tandai kamu. Wis wetenge gede. Kata cek sangani Pak. Lah, aku curiga cah ini. Oh kamu gede apa makmur? Kamu harus tahu namanya siapa? Ardan. Ardan tahu? Cowok itu kalau perutnya besar biasanya manuke cilik. Yeah. Nggak percaya? Yuk sepil. Berani sepil 200.000. Paling isine mung kaya pentil. Pentil apa boleh tronton? Pentil tronton ya tetap cilik. Mbah Daldiri Lempuyangan. Dia tidur begini, Pak Slamet dan Bapak Ibu guru ya. Begitu beliau tidur, ini ada maling masuk. Ada maling masuk. Beliau tahu ada maling masuk. Saku kanannya Mbah Daldiri itu dirogoh maling. Mencari uangnya Mbah Daldiri mau dimaling. Malingnya nggak dapet apa-apa. Kenapa? Karena uangnya Mbah Daldiri bukan di saku kanan, tapi saku kiri. Akhirnya malingnya kecewa, pergi. Begitu malingnya pergi, dipanggil sama Mbah Daldiri. Maling, salah duitnya yang kene iki. Yang terjadi apa? Malingnya dikasih uang sama Mbah Daldiri.
Ini akhlak betapa menggambarkannya, bahkan dengan orang yang mau berbuat dolim dengan kita saja kita harus berbuat baik. Lah ini kok bisa-bisanya itu Yogyakarta nyaman diusik oleh perilaku-perilaku kenakalan remaja yang tidak bertanggung jawab seperti kelitih. Padahal mohon maaf, saya itu kan di Jogja dari tahun 99. Dulu orang memaknai kelitih itu, Pak Polisi, ku ya dolan gitu, neng digus kelitih neng angkringan. Yang dimaksud kelitih itu apa? Ya mung dolan. Sehingga kemudian diksi kelitih ini menjadi menakutkan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab, keluar dari rumah niatnya kelitih, bawa samurai, bawa celurit, bawa golok. Tujuannya untuk apa? Untuk menyakiti orang. Ini perilaku yang tidak bertanggung jawab. Dulu sebelumnya Jogja dikenal dengan kota intoleran. Kenapa? Karena banyak ormas yang mengatasnamakan agama, banyak berperilaku kasar. Saya dulu pernah Mas Alid pengajian di Liquid Cafe itu. Saya mau pengajian di klub malam sore hari, saya belum datang, ini ada gerombolan datang mengatasnamakan ormas. Langsung teriak-teriak takbir, Allahu Akbar. Sehingga kesannya apa? Agama ini kesannya menakutkan. Dikit-dikit takbir. Kita malah ngentut-ngentutan ini ngapa saja gilur ini. Wes anak boy Pak Selamat kira toto tenan. Kamu ngising. Poso kok nganggo ngising. Sehingga kesannya apa? Agama ini menakutkan. Apalagi kemudian ketika dibungkus agama tetapi kelakuannya tidak mencerminkan agama. Makanya kalau adik-adik lihat ceramah saya terakhir bersama Presiden Jokowi 4 hari yang lalu, saya bilang saya itu nggak setuju kalau ada ormas teriak-teriak minta rumah makan ditutup di bulan Ramadan. Apalagi menggunakan takbir tutup rumah makan. Saya jadi mikir begini, kok takbir itu harganya murah banget, hanya untuk nutup rumah makan. Padahal dulu zaman perjuangan yang namanya takbir itu apa? Untuk ngusir Belanda. Belanda datang, takbir, semangat para pejuang naik berkali lipat untuk membunuh Belanda, untuk membunuh penjajah. Lah sekarang takbir kok murah, hanya untuk nutup rumah makan. Harusnya kalau Pak Selamat ke rumah makan buka di siang hari, ketemu saya jangan teriak takbir Pak Selamat, tapi traktir. Oh no Pak Selamat. Saya tuh sering banget takbir, Allahu Akbar. Kalau saya dengar kayak gitu biasanya tak jawab Mas Ali. Takbir, Allahu Akbar. Tak jawab, sami Allahu liman hamidah. Soberku malah jawab, Rabbana walakal hamd. Malah kayak wong sholat. Nah, maka adik-adik, dua perilaku ini, baik kekerasan maupun intoleran, itu tidak diajarkan oleh agama. Islam itu hadir dengan dua hal. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah akhlak. Jadi kalau kamu pengen menjaga agamamu itu gampang. Sampaikan agama dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, perbaiki akhlakmu. Sehingga apa? Orang-orang non-Islam akan melihat Islam itu asik. Kenapa? Oh, benar-benar Islam itu agama rahmat. Makanya konsep inilah kemudian yang saya pakai. Kenapa Gus Miftah bisa menaklukkan preman, bisa menaklukkan anak-anak klub malam, bisa mengajak anak-anak lokalisasi. Karena yang kita bawa adalah Islam hadir sebagai rahmat. Saya kemarin sorenya mata nih Pak Selamat rasan delok Pak Selamat, atau Pak Selamat pilih yang mana? Yang lebih parah dari ini banyak Pak Selamat, termasuk yang itu Mas Ali, yang cewek purel dari Kalimantan Selatan. Ownernya kirim WA ke saya, Gus izin ada purel ngefans banget sama Gus Miftah. Saya buka ternyata benar,
ada mbak-mbak dadanya di atas payudara ditato Gus Miftah. Di sini Pak. Saya langsung lihat begini, ya Allah, kau wedi tato nih mata nih. Akhirnya ownernya ini telepon saya video call, Gus izin video call sebentar gih. Ini kita ngefan banget nih, video call. Kita angkat Mas Ali. Begitu video call, ternyata benar. Ada seorang LC Purel, dadanya ditato Gus Miftah. Akhirnya HP-nya dikasih. Saya tanya, Mbak, kenapa tatonya ditato Gus Miftah? Saya ngefan banget sama Gus Miftah, tapi kan gak harus tato. Kenapa kamu tato seperti itu? Dulu kan Gus Miftah pernah bilang sama saya, sama kita semuanya, pas pengajian di Jogja, seseorang itu besok dari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Saya mencintai Gus Miftah, makanya kenapa dada saya tato Gus Miftah. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi mungkin kita bisa bersama di akhirat. Iya, ya Allah, cuaks. Makanya Ardan, berbukalah dengan yang halal, karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Iya. Akhirnya saya bilang sama mbaknya, Mbak, kamu yang ngefan, tapi nggak usah seperti itulah. Tato kamu tuh bagus, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit. Untung pas saya lihatnya pakai kacamata hitam ya, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Nanti kalau Pak Slamet pengen lihat, ada di HP saya Pak Slamet. Nah, adik-adik, maka di sini saya pengen menyampaikan, Islam itu hadir. Coba diingat-ingat ya, nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab. Yang mau tanya sama Gus kita tak kasih uang. Satu pertanyaan 300.000 lah. Ayo, apa? Siap-siap tanya. Sebentar lagi, tak teruskan dulu. Tapi kalau pertanyaannya jelek, kamu tak suruh bayar saya. Ora santai wae, Bro. Kiai sugih padake Pak Slamet. Pak Slamet iki ya sugih ilmu. Kita doakan Pak Slamet panjang umur, amin. Jadi wong sak donya mati, Pak Slamet urip dhewe. Pokoknya Pak Slamet tuh mau kita bully kayak apa tetap selamat. Pak Slamet asli Bantul Pak Slamet. Alhamdulillah. Om Selamat kan. Om Selamat. Ya, Mas lihat ya. Orang itu kalau cuma sedikit itu biasanya usil. Contoh di SMK mesin umpamanya, kan ceweknya dikit, tapi usil. Iki SMK kesehatan, cowoknya dikit, usil. Lah sing usil cewek iki pantes, lagi sing cerewet lanang kira. Ora pantes belas deh. Sakit. Ketoke rupa-rupa tertindas sih. Laki-laki, siswa laki-laki udah berapa Pak Slamet? 15. Cewek berapa? 625. Waduh. Berarti perbandingannya 1 banding berapa ini? Berarti di mana-mana cewek untuk rebutan, hanya di SMK kesehatan cowok untuk rebutan. Oh enggak juga. Kurang ajar enggak juga. Ya bilang enggak juga. Katanya dia yang dicintai oleh Ardan gitu ya. Cuman persoalannya Ardan sama dia beda pemikiran Mas Ali. Ardan mikir dia mikir Pak Slamet. Pak Slamet mikir sampingnya, lah rampung. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah adik-adik, satu rahmat. Makanya Islam itu indah. Islam itu asik. Coba kamu lihat nggak? Gaya beragamanya Gus Miftah itu kan asik. Saya tidak pernah membenci para pendosa, bahkan saya temani. Saya tidak pernah melaknat anak-anak lokalisasi. Saya bilang apa?
Allah itu benci dosa, bukan benci pendosa. Allah itu membenci dosa, tidak membenci pendosa. Bahkan orang yang kemudian banyak dosa, Allah katakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Dosamu sebesar kapal, ampunanku kata Allah lebih luas dibandingkan lautan. Kenapa saya tampilkan Islam itu asik? Ya karena memang Islam itu asik. Namanya aja Islam. Islam itu artinya apa, Dik? Selamat. Berarti orang beragama itu apa? Harus membawa keselamatan. Makanya Islam itu tidak boleh nakut-nakuti. Makanya pola dakwah saya apa? Basiru, beri kabar gembira. Wala tubadiru, jangan nakut-nakuti itu. Yasiru, dibuat mudah, jangan dibuat susah. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad itu afiliasinya dengan Jibril, bukan dengan Israil. Sehingga kalau manusia salah itu diajak, bukan diejek. Kalau ada orang salah itu dirangkul, bukan dipukul. Diajak, bukan dibentak. Disayangi, bukan dimusuhi. Makanya saya bilang apa? Allah menciptakan manusia itu untuk apa, Dek? Untuk saling mengenal dan menasihati, bukan saling menilai dan menghakimi. Kalau kamu baca orang di jalan, kamu hakim jalanan, dan semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan. Coba kamu lihat, kalau Islam itu kita bawakan dengan asik. Hari ini kan Jumat Agung, Kamis Putih, Jumat Agung, Hari Raya Paskah. Kawan-kawan saya banyak yang Nasrani, termasuk Pak Kapolda. Saya WA, Pak Kapolda, selamat Hari Paskah Jumat Agung. Oh, terima kasih Gus. Gus minta perhatian sama kamu. Orang mengatakan sama saya, hati-hati loh Gus, kamu mengucapkan selamat Paskah nanti kamu jadi kafir, nanti kamu jadi Kristen. Tidak semudah itu orang itu berpindah keyakinan hanya gara-gara mengucapkan selamat Paskah, hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal. Saya ngomongnya cangkemku. Saya sering dibilang, hati-hati Gus kalau kamu mengucapkan selamat Natal nanti kamu jadi Kristen. Enggak. Kemarin tanggal 22 Desember saya mengucapkan selamat Hari Ibu, saya juga tidak jadi ibu. Tanggal 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Ardan jomblo, mengucapkan selamat menikah sama temannya, tetap jomblo. Tapi santai Dan, sejomblo-jomblonya kamu segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Astagfirullah. Nah, maka ketika ada orang keras, itu ada beberapa yang perlu kita moderasi. Digawe slow. 3 hal. Ada 3 hal, ada 3 tantangan dalam moderasi. Setelah ini Anda siapkan pertanyaan. Asisten Kundi, nah, minta uangnya Mas, taruh sini. Nah, bentar lagi kita mau tanya jawab. Nah, pakai duit, santai aja. Ardan pakai karate. Lumayan loh, nggih minjuk cangkemmu. Kita doakan Ardan masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah buka puasa, amin. Santai Dan. Kamu kelas berapa Dan? Oh 10. Cita-citamu pengen jadi apa? Copet? Wah copet. Oh belum jawab apa? Oh perawat. Selamat. Dibesok kalau Pak Slamet sakit di rumah sakit, Pak Slamet. Pak Slamet sakit apa? Bokongku gatel Dan. Terus gimana Pak Slamet? Cokot.
Kalau dari SMK kesehatan tuh bisa masuk ke dokteran, Pak Slamet? Oh bisa ya. Ada yang mau jadi dokter di sini? Oh, masuk cak kesehatan yang mau jadi dokter cuma 2 orang? Yang pengen jadi dokter ngacung? Oh mau jadi pasien ya? Nah, ya. Ya kamu tak doakan jadi pasien RSC. Coba siap-siap ya. Habis ini saya nggak banyak ngomong supaya tanya jawabnya lebih banyak, biar uang saya lebih banyak keluar. Orang kaya sombong amat. Cuaks kok ketinggal. Santai aja, nanti kalau sampai si Adnan tanya sama Gus, saya mau tanya, jawab kamu nanya. Pak Slamet juga begitu, Pak Slamet. Besok kalau meninggal ditanya sama Munkar Nakir, Slamet man roh buka, jawaban kamu nanya. Langsung gewobok malaikat dasi tiyer, delalang gelundung, malaikatnya bengok, toh ganjel toh. Oh, kurang ajar met ganjel met kurang ajar lagi. Saya kena iki kepiye karo kepala sekolah wah jangan ngawur iki. Met ganjel met. Jan angel ana boe Pak Slamet. Ada 3 tantangan moderasi beragama. Coba. Mudah-mudahan Yogyakarta, Bantul tidak identik dengan intoleran, amin. Mudah-mudahan jadi kabupaten yang toleran, amin. Biasa aja lah, beragama itu asik. Tantangan pertama, berkembangnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan, melampaui batas dan ekstrim, sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Pemahaman keagamaan disebut berlebihan dan ekstrim jika justru mengingkari nilai kemanusiaan dengan mengatasnamakan agama. Coba, hari ini kan orang banyak yang bertindak seolah-olah dirinya Tuhan, atau bahasa lainnya mungkin seolah-olah mewakili Tuhan. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan kamu jadi wakilnya Tuhan? Banyak orang yang berpikir atas nama Tuhan, berbuat atas nama Tuhan, bertindak atas nama Tuhan, dan bahkan seolah-olah menjadi wakilnya Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena berangkat dari pemahaman agama yang salah. Maka Pak Slamet, kalau di sini ada apa itu kajian anak agama rohis, kalau sampai ngundang ustadz dari luar, pastikan ustadznya ini ustadz yang ahlu sunnah, tidak radikal. Kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap siapapun yang diundang oleh anak-anak, sehingga apa? Tidak mengajarkan kebencian, tidak memahami agama secara salah. Yang pertama, adik-adik hati-hati. Gus, bagaimana kalau kita belajar dari TikTok? Boleh. Sekarang Mas Alit, traffic TikTok itu jauh lebih rame dibandingkan YouTube. Insight-nya TikTok itu jauh lebih besar dibandingkan YouTube. Maka sekarang TikTok itu jauh lebih menarik dibandingkan YouTube. Pak Slamet punya TikTok. Jangan-jangan pelaku yang pargoy. Langsung Pak Slamet nyanyi, begitu sulit, lupakan silit. Boleh punya TikTok, nggak ada masalah, boleh. Sekarang justru dakwah saya itu banyak viral itu gara-gara TikTok. Coba adik-adik saya kasih tahu supaya kamu punya gambaran bahwa kita bisa berbuat baik kapanpun, dimanapun, saat apapun, itu bahkan hanya dengan melalui postingan kita. Coba Mas, kita lihat ya. Kamu lihat yang punya TikTok, enggak, ini yang lama, ini yang baru, Seseorang itu sekarang bisa dikatakan populer
Itu tidak bisa ngapusi mas, bisa dilihat dari insightnya. Kamu lihat Gus Miftah, setelah itu kamu lihat tagarnya. Coba ada berapa tagar yang postingannya tentang Gus Miftah? Tagar tertinggi Gus Miftah berapa Mas Alid? 1,4 B, bukan M, B, bilion. Itu berarti berapa coba? Di bawahnya ada Gus Miftah lucu 29,4 M. Ada Gus Miftah lovers 210 juta ini M. Ada yang 33 M. Yang paling tinggi 1,4 B, bukan lagi juta, miliar. Coba kalau kalian pengen berjuang melalui ini, coba kalian bikin postingan yang mutu. Maka seringkali saya bilang apa Pak Slamet, kalau kamu harus viral, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Kalau dengan sensasi nak, mungkin kamu viral, tapi viralmu nggak akan lama. Bahkan mungkin bisa diurusan dengan polisi. Contoh viralnya kebaya merah. Wow. Codot hilang. Viral. Tapi yang terjadi apa? Ditangkap polisi. Karena kontennya mengandung unsur kriminal. Mengandung unsur pornografi. Ditangkap polisi. Nah. Maka mohon maaf, kalau ada adik kayak gini umpamanya kajian kita sore hari ini, kamu punya konten yang bagus, kamu posting, itu sudah bagian dari dakwah. Makanya saya sering bilang, dakwah itu bukan profesi, apapun profesinya harus berdakwah. Kok Pak Slamet ngajar di kelas, kontennya bagus, kamu rekam, kamu posting, itu sudah bagian dari tugas dakwah. Guru kamu sekolah punya konten bagus, kamu rekam, kamu share di Instagram, di TikTok, di Facebook, itu sudah bagian dari dakwah. Kenapa itu saya galakkan? Mohon maaf Bapak Ibu Guru, sekarang orang bermaksiat saja bangga memposting kemaksiatannya, bahkan bangga dengan kemaksiatannya. Termasuk yang saya komentari terakhir apa? Orang makan babi pakai Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Coba saya respon, saya kasih komentar cukup 1,5 menit Pak Slamet, saya posting di TikTok, dalam waktu 2 hari ditonton berapa kali? 4,7 juta. Coba kamu bikin postingan seperti itu, ini kan dakwah. Nah, orang berbuat maksiat saja bangga sekarang dengan kemaksiatannya. Masa kita yang waras gak bangga dengan kewarasan kita? Kadang-kadang postingannya malah gak mutu. Siang-siang gas 3 kg di foto posting Facebook. Siang-siang lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Pematane ki katarak. Ora iso bedakke degan karo kelapa karo tabung gas. Kadang-kadang coro di foto, krik di posting. Wow. Korma matane ini. Nah, jadi ini yang perlu kita moderasi. Kemudian yang kedua tantangannya adalah munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama. Ada sebagian orang yang merasa paham tafsir keagamaan sajalah yang paling benar, lalu memaksa orang lain yang berbeda untuk mengikuti pahamnya, bahkan bila perlu dengan menggunakan cara paksaan dan kekerasan. Ini disebut melampaui batas. Coba soal terawih umpamanya, ya sudah, yang 8 silakan, yang 20 silakan, yang suka ziarah kubur silakan, yang gak suka ziarah ya silakan, yang tahlilan silakan, yang gak suka tahlilan ya biarkan. Sehingga apa? Kita tidak perlu memaksakan orang lain untuk mengikuti kita. Dakwah seperti itu gak akan pernah berhasil. Masalah itu umpamanya senengannya tahlilan, yang satu enggak, ya sudah biarkan saja. Yang satu terawih, Pak Slamet 8 apa 20 Pak Slamet? Oh, apa yang ketiga? Yang enggak terawih. Yang aliran enggak terawih. Ya ora apa-apa, wong sunah. Yang subuh pakai kunut silakan, yang enggak kunut ya silakan. Tapi kalau SMK kesehatan sudah enggak ada yang berkelahi gara-gara kunut.
Karena baik yang NU maupun Muhammadiyah di SMK Kesehatan Bantul sudah jarang yang sholat subuh. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah pemahaman yang justru merongrong atau mengancam bahkan merusak ikatan kebangsaan. Contoh, pemahaman orang yang atas nama agama lalu menyalakan Pancasila, mengharamkan hormat bendera, mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan mengajarkan bahwa mencintai negara itu tidak diajarkan oleh agama. Hati-hati, kalau ada paham-paham seperti itu tolong kamu tolak. Ini hormat merah putih haram, hati-hati, giyebuk cangkeme wong ngono. Ini Pancasila nggak pantas jadi dasar negara, kamu tinggalkan orang-orang seperti itu sehingga beragama kita asik. Mungkin begitu Mas Halid. Anak-anak yang mau tanya silakan, 2 cewek 2 cowok silakan maju ke depan. Yang bilang konsisten nyata kayak 1.000. Untuk beli apa? Makasih ya Pak, Bapak. Slot, matamu slot. Slot gitu cah kayak dikejar. Istiqomah itu artinya konsisten. Dan ternyata Mbak Audrey, amal itu diterima oleh Allah. Salah satu syaratnya adalah harus istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Yang namanya konsisten itu, kalau Audrey baca Quran, setiap hari baca 5 ayat, tapi setiap hari baca, itu namanya konsisten. Kalau hari ini membaca 1 juz, libur 1 minggu, itu namanya bukan konsisten, tapi double L, leda lede. Nah, maka orang-orang yang istiqomah ini apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia akan didatangi oleh para malaikatnya Allah. Bagi orang-orang yang istiqomah dan konsisten di dalam beribadah, dia akan didatangi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Apa kata malaikat? Malaikat membawa pesannya Allah. Hei Audrey, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan susah, kamu jangan takut. Kenapa? Hidupmu ditanggung oleh Allah. Kemudian di akhir ayat Allah katakan apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat memberikan kabar kepada orang-orang yang istiqomah atas surga yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang istiqomah. Itulah alasan kenapa kamu harus konsisten. Konsisten untuk berbuat baik. Ya. Istiqomah itu pasti berat, Dok. Karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa istiqomah berat? Karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya payung. Nah, makanya kamu konsisten dengan kebaikan. Orang berbuat dolim sama kamu, kamu tetap baik. Orang berbuat jelek sama kamu, kamu tetap baik. Kenapa? Kayak saya berpuasa. Saya berpuasa tidak untuk minta dihormati. Kenapa? Karena saya pengen konsisten dengan kebaikan. Karena bagi saya, justru puasa akan melahirkan pribadi yang terhormat. Oh, gagah. Bukan minta dihormati. Ya, itu konsisten. Ya, saya cowok dulu, kasih mic-nya. Kamu, saya pakai, ya kamu. Kok malah googling kebaya merah gitu. Mboten Pak, kayak bapakmu. Siapa jenengmu? Daud Ali Musa. Daun. Oh, Daud. Daud. Daud Ali. Wong jenenge wong telu dienggo si dhewe-dhewe gitu. Daud nabi, Ali sahabat nabi, Musa nabi. Panggilannya apa? Daud, Pak. Daud Ali Musa orang dam ngono. Kelas berapa kamu? Kelas 10. Kelas 10. Cita-citanya apa, jadi apa? Apoteker. Apoteker. Ngopo dokter kayak apoteker tulisannya mesti elek ngopo? Alasannya ngerti lah? Terburu-buru atau gimana? Oh, terburu-buru. Kalau kamu terburu-buru berarti kesehatannya masyarakat dipertaruhkan, goblok. Terburu-buru. Ya, besok kuliah di mana kamu? Oh, bingung. Neng Manding. Ya udah, pertanyaannya. Bagaimana? Apa ya? Lihat dulu ya, Pak. Ya karepmu HP-mu dhewe kok. Boleh buka HP apa enggak katanya. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang suka memberi kabar hoak dan suka munafik? Wantem wae kesuwen. Bagaimana sikap kita? Apa, Dam? Bagaimana sikap kita terhadap orang Terhadap yang orang suka kabar hoak, memberi kabar hoak? memberi kabar hoak. Oke. Jadi begini, kamu tahu pencipta hoak pertama kali itu siapa? Iblis.
Korban hoak pertama kali siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Dia memberikan kabar hoak kepada Adam dan Hawa atas satu pohon yang ada di dalam surga. Yang perlu kamu tahu, Nabi Adam itu korban hoak saja dikeluarkan dari surga, apalagi pembuat hoak. Makanya kamu jangan sombong, jangan sombong. Nabi Adam yang salah sekali saja dikeluarkan dari surga, apalagi kita yang banyak salah, apa pantas masuk surga? Bagaimana cara kita menghadapi hoak? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita harus klarifikasi. Kalau bahasa agamanya apa? Tabayun. Jangan menelan informasi mentah-mentah. Kayak saya dulu ada masalah, orang telepon saya, kiai dari Magelang, Gus, dikabarkan Gus Miftah meninggal dunia. Nopo leres? Padahal telepon-teleponan sama saya, kan goblok tuh. Kalau yang ditelepon istri saya atau ditelepon santri atau manajemen saya kan lumrah itu. Napa bener Gus Miftah sedo? Lah yang ditelepon saya, Gus Miftah enten kabar Gus Miftah meninggal dunia, napa leres? Lah matamu kuwi iki telepon karo sapa, Cuk? Aku ya ngono ta. Lah wong telepon karo aku lho. Tapi ini bagus apa? Klarifikasi. Karena hari ini banyak orang bermusuhan gara-gara apa, nak? Kabar hoak. Hati-hati kalau kamu punya pacar. Kadang-kadang putus dari pacarnya gara-gara apa? Korban hoak. Kayak kita benci karo awakmu. Saiki dhewe wis cinta karo kowe. Cintanya karo Ardan. Padahal Ardan cintanya karo Daud. Hati-hati. Tabayun. Jangan telan mentah-mentah. Kalau ada berita apapun, tolong diklarifikasi. Sekarang banyak Pak Bu, hubungan kita itu rusak gara-gara apa? Gara-gara berita hoak. Kita diadu domba, persahabatan hancur gara-gara hoak. Hubungan anak sama orang tua hancur gara-gara hoak. Bahkan pasangan suami istri hancur gara-gara hoak. Maka fatabayyan, kamu harus tabayun. Ayo mbaknya. Dikenalan, namanya siapa? Nama saya Abelia. Gede sampe kok Belia gitu. Abelia. Abelia. Namanya siapa? Abelia siapa? Abelia Angel. Oh, Abelia. Bagus. Setan Angel. Oh, malaikat. Panggilannya Abel apa Jel? Abel. Abel. Hah, orang ngobel ya. Abel. Abelen, iya Bel. Kelas berapa kamu Belen? Kelas 10. Kelas 10. Cita-cita? Insya Allah Jadi apa? Jadi pendampingku. Kok lirak-lirik. Jadi apa? Pendampingnya Pak Slamet. Kamu katakan sama Pak Slamet, Pak Slamet, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Iya. Apa cita-citanya kok malah? pramugari. Pramugari. Kalau pramugari jelas bukan Garuda. Kalau Garuda nggak punya pramugari. Mbok nih pramugari. Tua-tua. Kenapa pengen jadi pramugari? Oh, udah seneng. Oh, udah senang. Mbok disurati? Kan seneng. Pertanyaannya, Bagaimana cara menyikapi tindak kriminalitas di era pelajar supaya tidak terjadi? tidak terjadi apa? Tidak terjadi lagi. Saya ulangi pertanyaanmu, ulangi. Alon-alon, tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Bagaimana cara mencegah tindak kriminalitas yang semakin tinggi di kalangan pelajar? Oh, kamu pernah nggak ada teman ngajak kamu, ayo belean kita kelitih yuk gitu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Kamu pernah menyaksikan kekerasan pelajar di lingkungan? Pernah. Apa bentuknya? Ya, misal kalau dari segi teman perempuan mungkin udah ngerokok, minum. Kalau itu bukan kekerasan, kenakalan. Iya, tapi kadang dari situ muncul kayak Kekerasan. jadi isu-isu yang Rebutan rokok. Iya.
Minuman keras kekerasan, Gus. Kamu kalau cari suami besok seneng yang ngerokok apa enggak? Sedapatnya. Sedapatnya. Ya Allah sain tuh Yuk kita doakan mudah-mudahan Abelia berjodoh dengan Ardan. Amin. Ada nggak ngerokok, Gus? Ardan nggak ngerokok. Pesek yang ngerokok, pesek. Ardan nggak ngerokok loh, nginang. Mosok golek bojo kok sedapatnya tondo, mbok sing ngelit titik lho. Ya kalau maunya nggak ngerokok tapi dapat yang ngerokok gimana Pak? Iya. Oh berarti kamu alian realistis ya? Dimas kan berjuang. Dimas berjuang. Oh Dimas cinta sama Abel. Sorry ya Dimas sama Abel itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Tuku bawang kleru merico, pas kebacut sayang mau dianggap konco. Cuaks. Semarang kali ini budak, sing disayang matane pijat. Adik-adik yang suka ngerokok cewek tak kasih tahu. Saya mungkin sampai hari ini salah satu kiai NU yang sama sekali tidak pernah merokok. Saya no rokok. No. Santri saya banyak yang ngerokok. Gus Miftah official itu Mas Pesek CS rata-rata ngerokok. Lingkungan saya kiai-kiai ngerokok. Apalagi lingkungan saya klub malam, rokok, mabuk, narkoba dulu. Tapi saya no. Satu-satunya nakal saya cuma satu, minum kopi. Kalau dianggap nakal, cuman kopi. Kenapa saya butuh kopi? Kenapa saya suka minum kopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya. Cuaks. Makanya mbak-mbak belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Orang kaya raimu. Ujane rayu apa papan karambol. Kebak wedak. Saya tidak ngerokok sama sekali. Makanya kalau ada santri, siswanya Pak Slamet ngerokok cewek, kamu nggak gaul. Saya lebih dari gaul, nggak ngerokok tetap gaul. Bapak saya perokok, adik saya perokok. Bapak saya usianya 70 tahun lebih ngerokok. Akhirnya pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Pak, tolong dibaca. Subhanallah, bapak saya langsung berhenti membaca. Kalau orang mengatakan merokok itu keren, saya mengatakan tidak merokok itu keren. Orang merokok itu mas, nggak bisa tua, karena masih muda sudah mati. Orang merokok itu ditakuti sama maling, orang merokok itu ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Kamu ngerokok nggak? Tenang kok rupamu kaya asbak ngono. Kamu ngerokok? Oh ngerokok gitu. Ora ini lato-lato. Dikatakan begini, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang jelek itu menular. Makanya Abel, jangan bergaul dengan orang yang akhlaknya jelek. Jangan bergaul dengan orang yang kelakuannya buruk. Kalau kamu nggak kuat, kecuali kamu kuat kayak saya itu diajak ngerokok nggak ngerokok, teman-teman dulu narkoba, ayo Gus pakai jajal-jajal, oh no. Ayo Gus mabuk, no. Saya itu ngaji di klub malam nak, sudah 20 tahun, ngaji di lokalisasi sudah 23 tahun, sedikit pun saya tidak kenal dengan alkohol. Teman-teman saya mabuk, alhamdulillah. Saya no. Makanya kalau kamu nggak kuat bergaul dengan orang seperti itu, tinggalkan. Kalau kamu kuat, kasih nasihat. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kalau kamu mampu nasihati, kalau kamu nggak mampu tinggal pergi. Jangan terprovokasi. Kuat dilakoni, ora kuat ditinggal. Tinggal ngaji goblok. Tinggal ngopi. Gitu ya. Yuk kamu. Kamu pakai masker takut corona apa merongos?
Oh merongos. Santai saja. Merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ada peribahasa yang bunyinya adalah merongosong berbunyi nyaring. Oh ya itu maksud saya. Kamu beneran merongos? Merongos mana sama Mas Salid? Aku Gus, saya aja. Kamu pakai kawat gigi? Oh. Nama kamu siapa? Nama saya Galih. Galih M. Merongos. Kelas berapa Galih? Kelas 10. Kelas 10. Cita-cita. Cita-cita mau jadi dokter. Dokter. Spesialis dokter apa besok kalau dijaga sama Tuhan? Oh ternyata Galih pengen jadi dokter spesialis kelamin. Delala pasiennya Ardana. Kok kecil ha? Apa pertanyaannya Mas Galih? Dokter? Kan dosa dibenci sama Allah kan? Kan dosa Dibenci sama Allah. dibenci sama Allah. Terus yang kayak Daud pendosa juga ikut dibenci enggak? Kayak Daud, lha kowe ora dosa apa? Apa rumangsan sing dosa mung raine Daud tok. Jadi gini loh Mas Pedus, Mas Galih. Allah itu membenci perbuatan dosa, bukan membenci pendosa. Artinya apa? Pendosa itu masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Maka bahasanya Gus Miftah apa yang ramai di bokong truk itu? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Malah banyak dosa kayak Daud sok-sokan. Tak pikir kayak selamat, langsung remedi tak kandang. Langsung orang lulus. Yang dibenci itu perbuatan dosanya, bukan orangnya. Artinya apa? Orangnya dikasih kesempatan untuk bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, maka apa? Jangan biasakan dirimu berbuat dosa. Sekarang begini aja, saya tanya sama si Galih, dosa itu pengertiannya apa? Kamu jawab. Dosa itu apa sih? Melakukan perbuatan buruk. Melakukan perbuatan buruk. Contohnya mencuri. Jadi gini, al ismu mahaka fi sodrika wa karita ayatol yang alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Makanya kenapa mencuri itu delik-delik, maka disebut maling. Manusia dibalik aling-aling. Kenapa dia mencuri sembunyi-sembunyi? Karena malu kalau dilihat sama orang, takut, dan hatinya pasti was-was. Itu namanya perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah. Itu perbuatannya. Makanya kalau ada maling ditangkap sama Pak Polisi itu dihukum, bukan diantemi. Ning salah ning Indonesia ki siji, lak maling pitik konangan diantemi ndase, tapi lak koruptor maling dicekel KPK malah dia bonusi rompi. Betul? Maling pitik dicekel lebokke polsek, raine benjut, tidak dikeplaki, tutupi rai. Koruptor Mas Salid ditangkap sama KPK dada. Kenapa? Mergo raine resik terus dibonusi rompi. Malah iso koruptor giye begini dhisik ndase. Setuju? Bang Ajar. Maka saya sering bilang, hewan yang makan tanaman di sawah namanya bajing, tapi kalau pejabat makan uangnya rakyat namanya bajingan. Ya kurang ajar. Ya ora. Saiki lho maling pitik diantemi leboke polsek raine wis elek. Maling duit miliaran bahkan triliunan mau dada-dada. Wahai. Cuaks. Yang dimaksud itu orang berbuat dosa masih punya kesempatan untuk bertaubat. Kamu tahu nggak? Dosa yang dibenci oleh Allah dibenci oleh setan. Ada. Ini guyon sebelum maghrib. Perbuatan yang disukai oleh Allah dibenci oleh setan. Ya sholat, poso, goblok saya gini.
perbuatan disukai oleh setan, dibenci oleh Allah. Maksiat kayak Ardan 1.000 dan 1.000 aku apian dan Salim. ora usah gak nular. Sekarang perbuatan dibenci oleh Allah, dibenci oleh setan. Ayo apa ono memperkosa anaknya setan. Nah, dibenci Allah, dibenci oleh setan. Perbuatan disukai oleh Allah, disukai oleh setan. Ayo menolong anaknya setan kecemplung sumur. Sapa setane gali. Jadi yang dibenci itu perbuatannya, bukan orangnya. Ya wis, masing-masing 300.000. Siapa jenengi mau? Dawud, kamu kasihkan ke Audrey. Kamu kasihkan ke Audrey dulu. Kamu ini kasihkan ke Audrey. Terima. Terima kasih Audrey. Mas kawin deh. Iya. Nah, untuk beli apa kamu tak kasih uang? Bel. Oh belum tahu. Cita-cita bingung. Dikasih uang belum tahu. Wis ra usah wae Rasidah. Nah, dikasih kaos Mas Alid. Dibuka. Oh, saya foto. Kaosnya dibuka ya, kita foto ya. Maghrib kurang berapa menit? 5 menit kurang lebih. Berdiri foto sini. Foto. Boleh. Kancamu rento apa-apa blok. Ya, sini. Mana tukang fotonya? Itu depan ya. Oh, matamu sipit. Oke, thank you. Makasih Mas, Mbak. Tepuk tangan untuk mereka. Sudah main maghrib Mas Alid ya? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Satu pertanyaan lagi deh. Oke. Cewek. Cewek. Karena banyak ceweknya. Kelas 12 belum kelas 12. Ya, kelas 12. tengah 12 sini ya kamu. Apa? Dua lagi. Mana lagi ya? Namanya siapa? Retni Kusumawati. Retni Kusumawati. Retni, panggilannya? Retni. Dred. Redmi. Dred. Kamu kelas berapa, Red? 12. Kelas 12. Cita-cita, Red? Jadi orang kaya. Amin. Ciri-ciri orang kaya itu tidak boleh menerima. Kamu gak usah tak kasih ya. Alah. Orang kaya itu usahanya apa? Copet ya usah sugih. Apa? Ngeslot. Apa pertanyaannya, Red? Bagus. Oh benar. Kaget saya, Pak. Oh kaget. Pak. Akan ndake Pak polisi lho, Pak. Ya beb apa piye ngono lho. Piye sae? Syaitanir rajim. Udah boleh belum? Lah, iki wis kok santet meteng kowe. Malah udah boleh belum lho, aku ingin tanya awakmu Bagaimana cara kita membentengi? Kita dirampeke pesek apik ini. Jadi paling Gus. Anune manajemen Gus Mutawifil jenenge pesek. Gelem ora biar bocahku. Enggak. Oh enggak. Kayak orang Korea loh. Enggak mau. Korea Utara loh. Rupanya kayak Kim Jong Un. Pesek kayak Kim Jong Un. Apa pertanyaannya, Red? Bagaimana cara kita membentengi diri dari pengaruh buruk lingkungan media sosial? Jadi begini, yang pertama, Dok, kita itu punya iman, kita itu punya nafsu. Bagaimana kita bermedsos yang baik? Gunakan imanmu. Endi sing kudu mau follow, mana yang tidak harus kamu follow. Maka apa? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Kalau kamu mengikuti akun orang lain, tolong diikuti yang baik-baik saja. Kiai-kiai umpamanya kiai ahlu sunnah, jangan diikuti yang aneh-aneh. Filternya ada di kamu sendiri. Gunakan medsosmu sebagai wasilah untuk mendapatkan
ridho Tuhanmu, bukan justru mendapatkan murka dari Tuhanmu. Undang-undang itu saja. Harus dibutuhkan iman, dibutuhkan filter sehingga kamu selamat dengan medsosmu. Ah wis maghrib ya wis cepet baik. Tolong aku mau dum-dum duit kok. Ah 300.000. Ya. Apa bar kita tetek matamu tetek. Akhirnya Pak Slamet dan para dewan guru, saya terima kasih bisa berjumpa dengan adik-adik saya di sini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin.